Ibu semuanya yang ada di tempat ini dan juga ada di rumah. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Kita tetap terus menantikan kuasa Roh Kudus terus di atas kita. Amin. Kita boleh bangkit berdiri semuanya. Yang ada di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama untuk bersuka cita karena Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang tak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang besar bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami ada saat ini Bapa untuk kami mau bersama-sama satukan hati kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bila kiranya Tuhan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan semua kami, tidak ada satupun daripada kami yang terlewatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menserahkan hidup kami sepanjang saat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus yang menyertai kami, memberkati kami, mengurapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sama-sama kita angkat pujian ini kembali. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin, amin. Kami tak gentar Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nyatakan dengan imanmu, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih lagi kita katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Amin, amin. Sebab Dia hidup. Kami mau bilang Tuhan, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidupku berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang gak pernah ninggalin kami, yang selalu mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersukacita, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Kita berikan dulu yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anggur baru tercurah bagi kita semuanya. Haleluya. Sama-sama kita nyanyi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Penuhilah kami dengan kasih kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang kami dengar hari ini, itu semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berada. Saya percaya Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan, dan Tuhan yang akan memelihara bahkan memakai Bapak, Ibu semua dimanapun engkau ditempatkan. Di Indonesia, di Australia, sampai kepada bangsa-bangsa Bapak, Ibu semuanya. Karena kita tahu Tuhan punya satu rencana yang luar biasa untuk setiap orang melalui kita yang sudah percaya untuk membawa satu keselamatan besar. Nah, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Kita akan membagikan visi dan misi daripada gereja yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Oleh karena itu kita percaya kalau Tuhan memberikan visinya, firman-Nya, untuk pimpinan tuntunan kita berjalan di bulan Juni ini, saya percaya setiap daripada kita akan dapat kekuatan yang baru, bahkan tuntunan-tuntunan kepada pembaharuan-pembaharuan kreativitas untuk kita dapat betul-betul membawa keselamatan itu sampai kepada banyak orang. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu semuanya di dalam Yohanes 17 ayat 17 sampai dengan 23. Dikatakan demikian, ini yang menjadi tuntunan untuk gereja Ensemble di bulan Juni. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami membawa iman kami ketika kami mendengar, ketika kami membaca firman-Mu. Oleh karena itu kami percaya, Tuhan, biarkan firman ini menjadi satu rema dalam hidup kami. Firman yang hidup, yang menghidupkan kami, yang memimpin hidup kami, bahkan yang memberikan kami kekuatan untuk berjalan di bumi menjadi utusan-utusan surga, menjadi anak-anak Tuhan, sehingga banyak orang melihat dan banyak orang akan percaya bahwa Allah yang hidup ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya katakan amin. Nah, saya berikan satu judul intimasi Bapak Ibu semuanya di bulan Juni ini. Ini di mana kita bulan lalu mengenal Tuhan kita, tapi hari ini bukan hanya kita mengenal atau dikenal oleh Tuhan, tapi kita punya satu hubungan yang sangat erat, satu kesatuan, oneness, satu intimasi yang luar biasa. Nah, saya katakan bahwa intimasi itu dipakai istilahnya hanya untuk hubungan suami istri. Jadi itulah gambaran yang Tuhan mau kepada setiap kita. Bukan hanya intimasi yang sering kita dengar kalau kita di Indonesia kepada tetangga ada teman intim. Tapi intimasi di sini menggambarkan satu hubungan seperti suami dan istri. Begitu dekatnya, begitu terbukanya, begitu tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan. Semuanya Tuhan sampaikan kepada kita, dan Tuhan mau hubungan kita kepada Dia demikianlah adanya. Nah, ini satu hal yang luar biasa, satu privilege Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak banyak daripada kita yang menyadari bahwa Tuhan mau, Tuhan sendiri yang punya inisiatif untuk mendekatkan diri. Makanya dikatakan mendekatlah kepada Tuhan,
maka kita percaya kekuatan Tuhan akan nyata dalam kehidupan setiap daripada kita, sehingga musuh-musuh kita akan lari, Bapak Ibu semuanya. Amin. Inilah intimasi yang Tuhan mau daripada setiap kita. Nah, kita lihat satu dampak, Bapak Ibu semua, dari firman Tuhan yang barusan kita baca, di mana intimasi dengan Tuhan itu membawa implikasi dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada 5 hal. Ada 5 hal, Bapak Ibu semuanya, di mana kita punya satu intimasi dengan Tuhan. Satu yang pertama dikatakan tadi adalah kekudusan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Itu udah nature-nya Tuhan, udah sifatnya Tuhan. Sifat alaminya Tuhan, dia adalah Allah yang sangat kudus, Bapak Ibu semuanya. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita berintimasi dengan Tuhan. Makanya dikatakan, kudus, kuduslah engkau. Orang yang tidak kudus tidak akan naik ke gunungnya Tuhan. Dia tidak akan melihat Tuhan, apalagi berintimasi dengan Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Nah, Tuhan mau kedekatan kita luar biasa, dan saya percaya ketika kita manusia yang penuh dengan dosa, yang sudah diselamatkan oleh kematian anaknya di atas kayu salib, dan kita mau betul-betul hidup dipimpin oleh Roh-Nya, maka kekudusan itu akan memenuhi kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Kita tidak mampu untuk menjadi kudus. Kalau dikatakan kita harus kudus bukan dengan kekuatan dan usaha kita, tapi kekudusan itu Tuhan berikan karena Roh-Nya Kristus itu tinggal dalam hidup kita. Ketika kita percaya Roh Kristus, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, membawa kita hidup di dalam satu kekudusan. Karena apa? Yang lama itu mulai satu persatu terbuang, yang baru itu datang, Bapak Ibu semuanya. Makanya Paulus di dalam Filipi 3 dikatakan, yang dulu aku anggap satu hal yang luar biasa, kegiatan-kegiatan agamawi, kegiatan-kegiatan rohani yang dulu dianggap itu adalah satu kehebatan, satu kekayaan, bahkan itu dianggap semuanya menjadi sampah ketika dia temukan Kristus. Nah, demikianlah hubungan yang Tuhan mau, dan demikianlah bagaimana Tuhan menguduskan kita. Yang tadinya masih kita anggap baik, bagus, itu sudah menjadi sampah. Kata Paulus katakan, ketika kita betul-betul mengerti hatinya Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, dan mengerti Tuhan, dan mengenal Tuhan, bahkan kita sudah begitu dekatnya dengan Tuhan, banyak hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, banyak sampah yang kita temukan dari kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, dari mana kita bisa tahu ini sampah atau bukan sampah? Karena kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang kebenaran, itu adalah bicara tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca, kita terima, ini kita resapi, ini kita renungkan, ini yang masuk dalam pikiran dan masuk dalam hati kita. Nah, ini akan menyingkirkan semua yang tidak datang dari firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di firman Tuhan itulah standarnya Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah anak yang tertulis, Bapak Ibu semuanya. Makanya ketika kita baca firman Tuhan, di situ Tuhan menyingkirkan, ini tidak sesuai dengan firman, ini sesuai dengan firman, ini sesuai dengan kehendakku. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang membuat memampukan kita untuk menjadi kudus ketika kita menerima, kita membuka hati atas firman, sehingga segala yang kotor, yang tidak benar, mungkin kita bilang, aku nggak mampu, sudah seperti inilah saya orangnya, mulut saya seperti ini. Tapi ketika firman itu yang kita baca dan kita percayai, kita renungkan, ini memampukan kita untuk kita bisa berubah. Makanya manusia tidak bisa mengubah kita, tapi Tuhan bisa. Dengan keyakinan iman, Dia akan mengubahkan engkau menjadi kudus. Oleh karena itu saya katakan tadi, tidak perlu kita, jangan baca ini, jangan lihat ini, mengurung diri sehingga kita kudus. Bukan itu kekudusan. Tapi kekudusan itu dari dalam, di mana firman yang kita terima melalui pikiran dan hati kita, dia hidup. Dan kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari menjadi satu aksi, satu perkataan, dan satu pikiran. Nah, itulah keluar kekudusan Tuhan. Saya percaya inilah
kesatuan, inilah oneness, inilah intimacy yang paling pertama, yaitu membawa satu implikasi, yaitu kekudusan hidup. Di tengah dunia yang penuh dengan kekotoran, dimanapun kita berjalan, pornografi, di TV, di Facebook, di Instagram, semuanya pornografi, semuanya hal-hal yang kotor, tapi kita masih bisa hidup kudus, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita masih bisa hidup kudus? Karena kita dari dalam, kita tidak bisa menutup mata kita dari Instagram, dari teknologi. Kita tidak bisa menutup mata kita dari hal-hal yang baru, tapi hati kita yang akan bertumbuh kekudusan itu yang akan memisahkan kita, membedakan kita, sehingga kita tidak tertarik kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi kita lebih tertarik kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kita punya kekuatan, itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mencari-cari kekudusan, tidak membatas-batasi diri kita, tetapi apa yang bertumbuh dari dalam itu, itulah yang menguduskan kita, itulah yang membersihkan kita, sehingga pikiran kita kudus. Ketika kita melihat, kita tidak tertarik lagi, karena kita tahu itu tidak benar, Bapak Ibu semuanya. Kita tidak lagi mengakomodasi daging kita, karena kita tahu itu tidak benar, itu membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada kecanduan, membawa kita kepada kemalasan bahkan, Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah yang Tuhan mau dari setiap kita. Ketika kita punya yang namanya kesatuan dengan Dia, maka kita akan dimampukan oleh kebenaran yang kita terima untuk menjadi kudus sama seperti Dia yang kudus. Ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa ayat 18, sama seperti aku telah mengutus, sama seperti aku telah diutus oleh Bapa ke dunia, demikian pula aku mengutus mereka. Jadi setiap daripada kita orang percaya ini diutus oleh Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Nah, implikasi kedua daripada kesatuan atau oneness atau intimasi dengan Tuhan adalah pengutusan. Kita mungkin malas, Bapak Ibu semua, kita nggak tahu caranya, kita nggak bisa ngomong, kita nih lemah, masalah kita aja nggak beres-beres, Bapak Ibu semuanya, di dalam kehidupan ini. Tapi dengan kesatuan di dalam roh Tuhan ada dalam hidup kita, ini kita dimampukan untuk melakukan, to act and to will, untuk melakukan dan punya kehendak. Itu yang dikatakan di dalam Filipi 2, Bapak Ibu semuanya, ayat 12-13. Kan gitu. Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk dapat melakukan dan berkehendak. Karena rohnya yang satu, yang ada di dalam kita, itu yang memampukan. Kita tidak mampu, Bapak Ibu semuanya. Kita tidak mampu sebagai manusia, tapi kita dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Nah, kita bisa diutus Tuhan. Nah, disitulah pengutusan itu terjadi. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Ketika pengutusan itu terjadi karena kesatuan kita dengan Kristus, maka Tuhan tidak hanya mengutus demikian saja, tapi dengan otoritas, Bapak Ibu semuanya. Kita diberikan satu otoritas, satu kuasa. Seperti satu negara, Indonesia mengirimkan konsul jenderalnya, mengirimkan duta besarnya. Maka di negara tersebut, konsulnya atau kedutaannya itu punya otoritas khusus, Bapak Ibu semuanya. Orang walaupun dia tinggal di negara tersebut, tapi rumah tersebut, rumah konsul jenderal atau kedutaan tersebut itu punya otoritas Indonesia walaupun ada di tanah asing, di negara asing, Bapak Ibu semuanya. Ini satu hal yang luar biasa. Dan bukan hanya otoritas kalau kita melihatnya. Demikian juga dapat provision, penyediaan Tuhan. Loh, mereka kan konsuler-konsuler, kedutaan-kedutaan itu semuanya disediakan dari Indonesia. Mereka diutus, mereka disediakan apa yang mereka diperlukan, perumahan, tempat tinggal, makan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu semuanya, untuk mewakili Indonesia di negara tersebut. Demikian pula kita, kalau kita ini diutus Tuhan, maka kuasa diberikan
kuasa pemerintahan kerajaan surga ada di tangan kita, demikian pula penyediaan Tuhan ada dalam kehidupan setiap daripada kita. Oleh karena itu saya percaya kesatuan dengan Dia, kesatuan di dalam Dia, oneness ini membawa implikasi yang luar biasa. Setiap kita bisa diutus, dimampukan untuk diutus. Tidak harus menjadi misionari, tidak harus menjadi penginjil, tapi by default, secara otomatis setiap kita ini diutus di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam persahabatan, di dalam keluarga. Kita membawa Kristus. Kita betul-betul Bapak Ibu semuanya, kuasanya itu menjadi nyata. Ketika kita berbicara, orang dapat mendengar, orang dapat kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita berkata-kata, banyak hal, walaupun itu berkaitan dengan pekerjaan di dalam rumah tangga, tapi hikmat marifat surga itu nyata dari kehidupan setiap orang percaya. Nah, disitulah orang dapat melihat Tuhan, disitulah pengutusan Tuhan, karena kita ini diutus seperti domba di tengah serigala, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita percaya walaupun di tengah serigala kita tidak menjadi serigala atau seperti serigala, tetap kita ini domba. Nah, di situ kita butuhkan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan setiap daripada kita. Maaf. Ini yang kedua Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa ayat 21 jelas sekali mengatakan bahwa di ayat 21 bahwa dunia akan percaya, Bapak Ibu semuanya. Di mana dunia ini jadi percaya ketika kesatuan. Kenapa kok dunia bisa percaya? Karena itu tadi saya katakan, ketika kita berbicara berbeda. Ketika kita berdoa, disembuhkan Bapak Ibu semuanya. Sehingga dunia akan betul-betul melihat, dunia akan betul-betul melihat, loh, ini satu perbedaan, bukan hanya ngomongnya aja beragama, KTP-nya punya identitas orang percaya, orang Kristen, tapi nyata itu bisa diaplikasikan dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini yang membuat perbedaan. Banyak orang beragama, tapi kelakuannya tidak berbeda, Bapak Ibu semuanya, dengan orang-orang yang tidak beragama atau tidak menjalankan agamanya. Tapi kita, karena ada Kristus dalam kita yang mendrive kita, maka di sini akan menjadi terang di tengah kegelapan. Di situ dunia akan percaya. Bukan hanya ini tahun ini yang pertama dulu. Ini percaya betul-betul. Mereka yang diutus membawa keselamatan, membawa iman percaya kepada orang-orang yang belum percaya. Inilah penyelamatan yang Tuhan percayakan melalui kehidupan setiap daripada kita. Wow, luar biasa pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, ketika kita mau sungguh-sungguh, ini satu yang mulia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap daripada kita. Amin. Nah, satu yang pertama tadi ada pengudusan. Yang kedua tadi adalah pengutusan. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya, penyelamatan. Jadi orang percaya. Dan kita ini dalam satu misi penyelamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saat ini kita yang ada di dunia, sama seperti Bapa mengutus anak dan anak mengutus kita, dia ada di dunia ini. Nah, yang keempat saya katakan, ini pekerjaan yang mulia Bapak Ibu semuanya. Sungguh mulia. Nah, ini pemuliaan. Kita nih diberikan satu tugas yang mulia. Makanya inilah kemuliaan kita. Bukan lagi kemuliaan kita seperti orang-orang dunia, dari hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Bapak Ibu semuanya, mobil mewah, barang mewah Bapak Ibu semuanya. Tapi pekerjaan penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pekerjaan yang begitu mulia. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, kalau hari-hari ini Tuhan berikan tugas ini, maka ini memuliakan Bapa. Sama dengan Yohanes 17 di ayat 4 dikatakan, Bapa, aku telah menyelesaikan semua pekerjaan yang kau percayakan kepadaku di bumi ini. Dan pekerjaan-pekerjaan tersebut memuliakan Bapa.
Nah, demikian pula setiap daripada kita. Maka berikanlah kemuliaan kepadaku, Tuhan Yesus, seperti yang aku miliki sebelumnya. Nah, sama seperti kita. Hari ini ketika kita diutus, kita ditugaskan sama dengan Yohanes 17 ayat 4 tadi. Tuhan berikan tugas yang mulia untuk mempermuliakan Bapa, dan Bapa akan mempermuliakan setiap daripada kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, ini kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan melalui kesatuan atau intimasi dengan Dia. Haleluya, Bapak Ibu semuanya. Nah, bukan lagi hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya dagingiah, yang mengakomodasi kesombongan, keangkuhan kita. Tapi kemuliaan kita adalah pekerjaan mulia yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita ketika kita diutus dalam satu misi penyelamatan. Haleluya, Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang menjadi satu visi kita di bulan Juni ini adalah apa? Penyempurnaan. Kita tidak ada yang sempurna karena kita sifatnya sudah kejatuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu semuanya. Ketika Adam dan Hawa itu tidak taat kepada Tuhan, maka sifat dosa, sifat kejatuhan ada dalam kehidupan setiap daripada kita. Oleh karena itu dikatakan ketika ada kesatuan seperti Bapa di dalam anak dan anak di dalam kita, Bapak Ibu semuanya, maka akan ada satu kesempurnaan. Ini yang saya bilang, kita tidak sempurna, tapi kita disempurnakan, penyempurnaan. Ini kan gitu. Kita disempurnakan oleh kesatuan. Banyak hal yang alfa, banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup kita, tapi kita disempurnakan karena Dia, Bapak Ibu semuanya. Dan ketika kita disempurnakan karena Dia, satu dengan yang lain, Bapak Ibu semuanya, sesama orang percaya bisa menjadi satu. Karena apa? Tali kasih Kristuslah yang mengikat kita, sehingga banyak hal yang tidak cocok mungkin dengan pikiran kita, dengan sifat kita, dengan sikap kita. Tapi kita bisa let go, kita bisa melepaskan apa yang menjadi hak kita untuk dapat satu standar seperti keinginan kita, sehingga artinya dalam bahasa Indonesia ngalah, kita bisa ngalah, Bapak Ibu semua, sehingga kesatuan itu sempurna. Karena penting sekali, kesatuan orang-orang percaya ini membawa kesempurnaan, kesatuan rumah tangga membawa kesempurnaan, Bapak Ibu semuanya. Kesatuan di dalam satu gereja juga, Bapak Ibu semuanya, ini adalah kesempurnaan yang Tuhan berikan di dalam kesatuan dengan Dia. Karena ini akan membawa satu dampak. Apa dampaknya? Dampak dunia tahu. Artinya apa? Dunia bisa melihat Tuhan hanya dari kesatuan yang ada daripada orang-orang percaya. Nah, ini diberikan Tuhan ketika sama-sama kita hidup di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Kita punya kesatuan dengan Dia, Bapak Ibu semuanya. Inilah kesatuan yang luar biasa yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada kita. Sehingga dunia mau nggak percaya, nggak ada masalah. Tapi dunia tahu betul. Karena tidak akan ada kesatuan di dunia tanpa kasih Kristus. Makanya dikatakan apa di ayat 23? Sama seperti engkau sudah mengasihi aku, demikian pula engkau mengasihi mereka. Jadi kasih Kristus itulah yang menyempurnakan kita. Seperti tadi saya katakan, kita bisa ngalah. Kita bisa let go, Bapak Ibu semuanya. Kita bisa melepaskan apa yang menjadi hak kita di dalam hubungan kita dengan sesama saudara seiman, di dalam keluarga, di dalam kehidupan sosial, di dalam gereja. Inilah kesempurnaan, makanya disempurnakan oleh Tuhan. Makanya saya katakan tadi, inilah penyempurnaan, sehingga orang percaya bisa menjadi satu dan membawa satu dampak yang luar biasa. Dunia tahu, dunia melihat Tuhan itu nyata. Karena tidak ada satupun yang dapat bisa menjadi satu. Tapi dengan kasih Kristus yang sudah memenuhi hidup kita, maka kita bisa menjadi satu. Amin, Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi sekali lagi, untuk masuk di dalam bulan Juni 2022, kita punya satu tema, yaitu kesatuan dengan Kristus atau intimacy. Bukan hanya kesatuan secara teori, tapi Tuhan mau betul-betul kita begitu dekat. Kita punya satu intimacy yang luar biasa dengan Dia, Bapak Ibu semuanya.
Nah, kesatuan ini akan membawa satu dampak, yaitu pengudusan di tengah dunia yang penuh dengan kekotoran. Kita bisa dapatkan itu yang namanya pengudusan. Kita tidak kudus, tapi pengudusan, karena kita dikuduskan dengan kesatuan, dengan intimasi tadi. Yang kedua, kita diberikan satu tugas yang mulia. Kita diutus, yaitu pengutusan, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini satu hal yang luar biasa, seperti tadi saya katakan, seperti pengutusan itu seperti konsul, seperti duta besar yang diutus oleh negara. Kita diutus oleh kerajaan surga. Ini satu privilege yang luar biasa, satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita karena kesatuan kita dengan Kristus, dengan Roh Kudus. Nah, yang ketiga, misi penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa keselamatan kepada dunia. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ketika intimasi itu terjadi, maka akan ada penyelamatan. Jadi kita dapat menyelamatkan orang-orang yang belum percaya untuk bisa menjadi percaya. Maka dikatakan dunia menjadi percaya di ayat 21 tadi. Di ayat 22 ini kesatuan dengan Kristus akan membawa kemuliaan. Jadi kita dipermuliakan. Ini pemuliaan yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita yang menjadi satu dengan Dia. Sehingga kita dimampukan tadi melakukan tugas-tugas yang mulia. Ini luar biasa, ini menjadi kemuliaan kita dalam kehidupan selama kita ada di bumi. Yang terakhir adalah penyempurnaan. Kita tidak sempurna, kita disempurnakan karena Bapa kita sempurna. Dan kita percaya kesempurnaan atau penyempurnaan ini akan membuat mata yang buta itu melek. Mata yang tertutup itu terbuka. Mata yang gelap dia dapat melihat terang. Maka dunia tahu, dikatakan di ayat 23 tadi. Ini satu hal yang luar biasa. Biarkan anak-anak Tuhan sungguh-sungguh kita menjadi satu. Karena kita percaya kalau kita memperingati, merayakan yang namanya hari pencurahan Roh Kudus, kita percaya inilah momen kesatuan kita dengan Kristus, Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Ketika anak itu naik, maka Roh Kudus diturunkan. Dan hari ini waktunya buat kita untuk menerima Roh Kudus itu. Itulah intimasi dan kesatuan. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik pekerjaan, baik kehidupan rumah tangga, kita bertanya, kita komunikasi, kita diskusi terus dengan Tuhan yang hidup dalam hidup kita untuk memimpin kita. Biarkan Dia memimpin, biarkan Dia memerintah, biarkan Dia jadi penguasa hidup kita, bukan daging kita lagi. Itulah kesatuan yang luar biasa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap daripada kita. Amin, Bapak Ibu semuanya. Biarkan setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kepenuhan bahkan sampai meluap-luap menjadi satu manifestasi yang luar biasa untuk dunia tahu. Dan orang-orang banyak dibangkitkan karena Roh Kudus yang sudah memenuhi dan menjadi satu di dalam hidup kita, tinggal tetap dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu semuanya. Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Jemaat-Mu, mereka yang siap untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kuduskan mereka ya Tuhan, dan materaikan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka tahu inilah kesatuan. Perlambangan perjamuan kudus adalah kesatuan dengan tubuh Kristus, sehingga mereka menjadi satu dengan Engkau di dalam kematian dan juga di dalam kebangkitan. Demikian pula ketika mereka mengambil minyak pengurapan, Roh Kudus itu yang turun dan mengurapi, yang akan mengajar, membimbing, dan menghibur mereka selama mereka hidup di dunia ini. Sehingga kekuatan surga itu nyata, kuasa surga itu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya yang sakit disembuhkan, untuk menjadi kesaksian, yang lemah dikuatkan, yang tertutup dibukakan jalan. Dan hari ini akan menjadi nyata. Kesatuan itu membawa implikasi kepada dunia. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datang dari atas. Kasih daripada Allah Bapa,
Karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan kita rayakan pencurahan Roh Kudus dengan sukacita dan perbedaan di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.